Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GBB ya. GBB apa aja. Kali ini kembali membahas masalah gapi. Bagaimana membedakan gapi yang siap untuk beranak, kawan-kawan, atau gapi yang sudah hamil ya, yang sudah siap beranak, dan bagaimana penanganannya supaya kita berhasil membudidayakan ikan gapi dengan cara yang sederhana tetapi efektif dan cukup ampuh ya untuk memperbanyak ikan gapi secara cepat dan aman. Lantas bagaimana cara membedakan ikan gapi yang siap untuk kita breed? Jadi kalau untuk khusus yang albino, kawan-kawan, yang albino kalau ikan gapi kita sudah hamil dan udah siap beranak, nah contohnya seperti ini, kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, lari dia kemana itu. Jadi dia badannya gemuk ya kawan-kawan, gendut, dan juga jika albino dia di anusnya, di pangkal anusnya dia terlihat warnanya sangat merah sekali, kawan-kawan. Merah sekali dan ada bintik-bintik seperti biji mata itu ya, sudah terlihat sebenarnya. Nah itu tandanya gapi kita sudah siap untuk dipisahkan, kawan-kawan ya, untuk kita pisahkan supaya aman. Kalau misalnya dia beranak di sini tidak aman, kawan-kawan, tidak terjamin keamanannya, susah, kawan-kawan ya. Kita pakai serokan yang satu lagi lah, bisa pakai ini. Nah ini kawan-kawan, nah ini contohnya tuh, dia badannya gemuk dan juga di ekornya terlihat merah, kawan-kawan, dan juga ada terlihat bintik-bintik seperti mata anakannya ya. Dan ini udah siap untuk dipisahkan, kawan-kawan, supaya aman. Jadi ini kita angkat, kemudian kita pisahkan, kawan-kawan, dan saya sudah menyiapkan ini nih. Jadi saya pakai toples seperti ini, kawan-kawan. Ini bekas sosis ya, tuh. Jadi saya pisahkan ke tempat sosis seperti ini. Kemudian kita ngambil rumput, kawan-kawan, di sini supaya nanti anakannya. Nah, saya pakai hidrilla, kawan-kawan ya. Nih, pakai rumput hidrilla. Kemudian kita masukkan ke sini. Tuh. Kenapa pakai rumput seperti ini? Supaya nanti kalau misalnya dia beranak, anakannya dapat sembunyi di rumput hidrilla itu. Jadi aman, tidak dimakan indukan. Kenapa harus dibikin soliter seperti ini sendirian ya? Supaya jika anakannya keluar tidak dimakan sama indukannya, kawan-kawan. Karena kalau misalnya kita di sini sudah pasti dimakan sama yang lain, kawan-kawan. Jadi keluar anakan langsung dimakan sama yang lainnya. Jadi yang satu beranak, yang lainnya memakannya, kawan-kawan, seperti itu. Tapi kalau kita pisahkan seperti ini, insya Allah aman, kawan-kawan. Kemudian setelah ini kita beri kode, kawan-kawan. Saya sudah biasa membuat seperti ini. Nah, jadi ini albino full platinum ya. Jadi saya tulis di dalamnya AEP supaya apa? Karena jenis gapinya banyak, kawan-kawan, di sini ya. Banyak sekali jenisnya. Jadi kalau tidak diberi kode seperti ini, kemungkinan tertukar nantinya bisa terjadi, kawan-kawan, karena banyak sekali yang jenis-jenis lainnya. Karena kalau untuk gapi albino atau gapi betina hampir sama, kawan-kawan ya. Kalau misalnya yang albino kuning seperti itu hampir sama. Jadi kalau tidak diberi tanda seperti ini nanti susah membedakannya. Nah jadi setelah kita pisahkan, kita taruh seperti ini, kawan-kawan. Nah ini banyak tuh. Ini yang albino yellow cobra, kawan-kawan. Jadi kalau tidak diberi nama seperti ini nanti susah, lupa kadang-kadang yang mana yang albino, yang yellow cobra, yang mana yang albino full platinum, yang mana yang AFR, yang mana yang meta redless, albino meta redless, sama semua. Kalau ceweknya, kawan-kawan, sama. Kalau gapi betinnya sama. Nah ini
yang sudah beranak tuh kawan-kawan, saya pakai toples tuh. Ini albino yellow cobra tuh, AYC kodenya. Jadi albino yellow cobra. Saya beri kode. Jadi tidak tertukar kawan-kawan, nanti sudah beranak gini. Ya, model ini kan ini sepertinya udah selesai kawan-kawan, ini karena ini dari pagi tadi ini yang beranak. Saya lihatin. Kita angkat lagi indukannya kawan-kawan. Ini sudah selesai, ini sudah kempes perutnya. Dan cirinya lagi di pangkal ekornya, di ujung ekornya, di ujung anusnya dia sudah tidak merah lagi kawan-kawan kalau sudah selesai beranak. Tuh. Jadi kita masukkan kembali ke kolam asalnya. Kita masukkan lagi kawan-kawan. Karena ini sudah selesai. Nah, ini memakai styrofoam kawan-kawan. Tempatnya. Ini albino yellow cobra ini. Banyak sekali kawan-kawan. Depan. Dan nanti anakannya kalau sudah seperti ini kita masukkan ke kolam pembesaran kawan-kawan ya. Kita masukkan saja langsung ya. Ini albino yellow cobra. Kita pisahkan di kolam pembesaran. Jadi kalau metode seperti ini insya Allah aman kawan-kawan. Aman, tidak dimakanin sama yang lain. Jadi perkembangan gapi kita cukup cepat kawan-kawan. Nah ini tempat anakan albino yellow cobra nih. Jadi saya pembesaran di sini kawan-kawan. Untuk pembesaran, jadi kita tumpahkan saja ke di sini. Digabungkan sama anakan yang lainnya. Nah, ini banyak sekali wolpia kawan-kawan. Ini wolpia ini. Nah, ini untuk pakan ikan juga kawan-kawan. Ini rumput ya. Berkembang biak juga dia di sini tuh. Ini sangat berguna sekali, bermanfaat sekali untuk ikan gapi kita. Karena rumput wolpia ini dimakani sama indukannya kawan-kawan, terutama ya. Indukan betinanya apalagi yang albino ini sangat lahap sekali makan ini. Jadi saya mengembangkannya tuh kawan-kawan. Wolpia. Kembali ke anakan tadi kawan-kawan. Jadi di sini saya biasanya membesarkannya di tempat ini sampai dengan umur 1 bulan. 1 bulan nanti disortir kawan-kawan, dipisahkan antara jantan dan betina. Jadi supaya tidak kawin muda, tujuannya seperti itu. Nanti disortir lagi, dipisahkan antara jantan dan betina. Dan setelah umur 2 bulan sampai 3 bulan nanti sudah dewasa, sudah terlihat, kita sortir lagi mana yang kualitasnya bagus dan juga mana yang kualitasnya kurang bagus, atau yang biasa disebut rijekan. Nah itu dipisah lagi kawan-kawan. Jadi mana untuk indukan yang bagus, nanti kalau albino yellow cobra kan masuknya ke delta tail, ekornya segitiga kawan-kawan, delta tail ya. Jadi kita lihat coraknya mana yang bagus, terus ekornya bagus. Kalau yang jantannya ya kita pisahkan. Nanti ada grade-nya, grade A, grade B, grade C. Kita pisahkan. Kalau misalnya coraknya kurang rapat, kurang bagus, nah kita pisahkan. Kalau misalnya coraknya bagus terus ekornya delta, nah itu dipisahkan juga untuk kita indukan lagi atau untuk dijual dengan harga yang cukup lumayan karena masuk kualitas kawan-kawan ya. Jadi seperti itu. Jadi harus benar-benar dalam sortirnya. Dalam sortirnya harus benar-benar ketat kawan-kawan. Jadi memang ternak gapi itu membutuhkan banyak tempat, tapi sebenarnya kita bisa akalin kawan-kawan, tidak perlu pakai tempat mewah-mewah. Malah saya seperti ini tuh kawan-kawan, bikin dari bekas spanduk dan kolamnya memakai plastik tuh kawan-kawan. Ini sudah hampir 3 tahun ini, 2 tahun lah, 2 tahun lebih ini. Ini udah tuh dari bekas spanduk, ininya pakai kayu kawan-kawan. Jadi ditutup spanduk dan kolamnya memakai plastik tuh. Tuh. Ini semua anakan kawan-kawan. Ini blue sky. Ini AFP, ini albino full platinum, anakan semua ini. Ini HB blue nih. Dan itu di bawah juga banyak kawan-kawan tuh. Jadi dibuat 2 tingkat nah saya supaya menghemat tempat dan juga dapat muat banyak kawan-kawan ya. Jadi seperti ini caranya saya. Jadi seperti itu kawan-kawan.
Kalau untuk ternak gapi seperti itu caranya ya. Jadi kalau untuk dia supaya cepat beranak dan juga aman harus dipisahkan kawan-kawan. Itu menurut saya wajib ya, mutlak kalau kita pengen berhasil kawan-kawan dalam beternak ikan gapi ya, supaya dia aman, cepat juga perkembangannya. Jadi metodenya seperti ini kawan-kawan, jadi dipisahkan. Nah, ini indukannya dipisahkan kawan-kawan. Dan jangan lupa diberi kode seperti tadi ya. Nih AFP nih. Ini enggak beri saya kode karena sama kan ini nih. Sama ini nih. Satu ini albino yellow cobra semua. Ini siap beranak saja kawan-kawan, dan bukan cuma di sini juga kawan-kawan tuh. Nah ini albino krontail kawan-kawan ya, yang Indonesian blacktail. Ini yang krontailnya. Nah ini indukannya kawan-kawan. Tuh, itu indukannya, ini sedang kita peram kalau istilahnya ya. Ini meta redless tuh, saya beri kode juga MRL meta redless. Ini 3 ekor nih meta redless kawan-kawan. Dan untuk anakan albino krontail di sini kawan-kawan tuh. Jadi saya mau pakai baskom juga kawan-kawan tuh. Ini platinum koi ini. Ini red sky itu anakannya. Anakan semua kawan-kawan tuh, banyak sekali anakan. Nih. Memang khusus untuk pembesaran. Tuh kadang saya memakai ember-ember seperti itu kawan-kawan. Pokoknya apa saja dapat dimanfaatkan kawan-kawan untuk pembesarannya. Jadi jangan terpaku sama tempat susah, tempat pakai ini aja, nggak apa-apa. Yang penting dia dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dan juga tentunya kita harus pandai-pandai menjaga kualitas airnya kawan-kawan, supaya dia tetap nyaman hidupnya ya. Oke, baiklah kawan-kawan, mungkin itu saja dulu video saya kali ini ya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.